Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Ibu Pengampu Mata Kuliah Landasan Pedagogik, Ibu Dr. Farida Mayer MPD, dan teman-teman seperjuangan yang ada di ruangan Zoom ini. Izinkan kami dari kelompok 6, Surya Nasari dan Tri Kumala Dewi, mempresentasikan makalah kami dengan judul Analisis tugas perkembangan development teks yang dilalui anak dengan pedoman contoh tauladan Nabi sebagai uswatun hasanah sesuai dengan 4 pilar pembelajaran UNESCO. Baiklah, saya selaku moderator akan mempresentasikan makalah kami. Untuk mohon dibantu share screen-nya. Analisis tugas perkembangan development task yang dilalui anak dengan mempedomani contoh tauladan Nabi sebagai uswatun hasanah dan sesuai dengan pilar pembelajaran UNESCO. Next. Analisis tugas perkembangan, hakikat perkembangan anak usia dini. Prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Satu, berorientasi pada perkembangan anak. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang ketiga, bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. 4, stimulasi terpadu. 5, lingkungan kondusif. 6, menggunakan pendekatan tematik. 7, aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 8, menggunakan berbagai media dan sumber belajar. 9, mengembangkan kecakapan hidup, pemanfaatan teknologi informasi. Adapun dari tahapan perkembangan anak usia dini, yang pertama yaitu aspek kognitif. Prasekolah sudah berkembang dengan baik, ditandai dengan kemampuan mengenali kata dengan suara yang serupa, dan sudah bisa berhitung sampai 20, sudah memahami urutan kejadian sehari-hari, meski belum terlalu paham konsep waktu seperti tadi. Dan pada usia 5 tahun, dengan rangsangan dan stimulasi yang diberikan oleh guru maupun orang tua, kemampuan mereka semakin bertambah, bisa menghitung sampai 50, mulai tertarik dan paham angka dan huruf. Yang kedua yaitu aspek perkembangan bahasa. Anak usia 4 tahun sudah mahir dalam berbahasa. Mereka sudah bisa menggunakan struktur kalimat yang rumit dan menggunakan keterangan waktu. Dan mereka juga sudah mampu mengekspresikan wajah dan nada suara, berbisik, merajuk, berteriak, maupun menyanyikan lagu kesukaan mereka dengan lancar. Saat usia mereka 5-6 tahun, mereka sudah mahir menceritakan kejadian yang dialami, paham lelucon, dan sering melontarkan humor-humor ringan. Mereka juga sudah paham akan orang-orang terdekatnya. Aspek yang ketiga yaitu aspek fisik motorik. Yang paling menonjol dari usia ini adalah nafsu makannya semakin meningkat, karena di usia ini kebutuhan kalori mereka meningkat seiring dengan perkembangan fisik dan otak mereka. Rata-rata perharinya mereka membutuhkan 1.700 sampai 1.800 kalori. Ada beberapa hal yang sudah mereka bisa lakukan. Di antaranya, 1, mampu berdiri di atas satu kaki. 2, belajar maju di atas garis lurus. 3, mahir menaiki tangga. 4, melompat dengan ketinggian 15-30 cm. 5, melempar dan menangkap bola dengan baik. 6, memegang pensil dengan sempurna. 7, menulis beberapa huruf dan angka. 8, kemampuan tangan yang semakin terampil. Yang keempat yaitu aspek sosial emosional. Di usia prasekolah, anak sangat senang bermain di luar rumah, bertemu dengan teman baru, dan berteman dengan mereka. Meski belum terlalu intens dalam bermain bersama dan masih sering berubah-ubah, tapi mereka sudah cukup baik jika bermain dan bekerja kelompok. Pada usia 5-6 tahun, anak sudah benar-benar memilih sahabat untuk dirinya. Dalam bermain dan bekerja kelompok pun mereka sudah tidak malu-malu dalam menunjukkan ide dan partisipasinya. Dan mereka juga mampu menghibur orang lain dan sudah ada keinginan dalam dirinya terlihat menonjol dan berprestasi. Sedangkan tugas perkembangan menurut Hafiz
yaitu tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Pembagian tugas perkembangan untuk masing-masing fase dari sejak masa bayi sampai usia lanjut dikemukakan oleh Hafigosh sebagai berikut. 1. Masa bayi dan anak-anak. Belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, mencapai stabilitas fisiologik, membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. Belajar mengetahui mana yang benar dan yang salah, serta mengembangkan kata hati. Yang kedua, masa anak sekolah. Belajar ketangkasan fisik untuk bermain, pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebaya, belajar peranan jenis kelamin, mengembangkan dasar-dasar kecakapan membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan guna keperluan kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata hati moralitas dan skala nilai-nilai, belajar membebaskan ketergantungan diri, mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok dan lembaga-lembaga. Yang ketiga, masa remaja, dan yang keempat, masa dewasa awal. 5. Masa usia madya, masa dewasa madya. Kemudian, adapun mempedomani contoh teladan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, yaitu tertera dalam firman Allah, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulia. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nabi Muhammad jika berkata, 1. Tidak pernah berdusta, 2. Berbicara sangat fasih, terang, jelas, sehingga sasaran pembicaraan tepat berkesan pada pendengar. 3. Berbicara dengan memakai ucapan yang pantas dan mudah dipahami, berkata dengan lemah lembut, mudah diingat atau sederhana. 5. Berkata dengan perkataan yang mulia, tidak menghina. 6. Perkataan yang ma'ruf, yang baik, tidak ada orang yang tersinggung. Sedangkan kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah sidik, benar, fatanah, cerdas, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan. Demikian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Tri Kumaladewi. Kepada Tri Kumaladewi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah hubungan dengan empat pembelajaran dari UNESCO. UNESCO adalah The International Communication on Education for the 21st Century, memandang penting adanya perubahan paradigma pendidikan sebagai instrumen ke paradigma sebagai pengembangan manusia seutuhnya. Menurut hubungan dengan 4 pilar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah belajar untuk tahu, learning to know. Learning to know adalah bagian dari proses pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa atau pelajarnya untuk tidak sekedar memperoleh pengetahuan, tapi juga menguasai teknik-teknik pengetahuan tersebut. Hal-hal yang mendorong supaya tiap pribadi menjadi subjek yang bertanggung jawab atas pendidikan diri sendiri, yang menyadari bahwa yang pertama adalah proses dan waktu pendidikan berlangsung seumur hidup, sejak dalam kandungan hingga manusia meninggal. Yang kedua adalah bahwa untuk belajar tiada batas waktu, artinya tidak ada kata terlambat atau terlalu dini untuk belajar. Yang ketiga, belajar atau mendidik diri sendiri adalah proses alami yang sebagai integral atau totalitas kehidupan. Selanjutnya, learning to do, belajar untuk melakukan. Sasaran dari pilar kedua ini adalah kemampuan kerja generasi muda. Peserta didik diajarkan untuk melakukan sesuatu dalam situasi yang konkret yang tidak terbatas pada penguasaan keterampilan dan mekanis, melainkan juga keterampilan dalam berkomunikasi, bekerja sama, mengelola, dan mengatasi sesuatu. Mulai penerapan pilar kedua ini dimungkinkan mampu mencetak generasi baru yang berintelijen dan bekerja mempunyai kemampuan untuk berinovasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada
Learning to live together, belajar untuk belajar bersama dengan orang lain. Kerjasama akan membangun motivasi para siswa. Mereka dapat lebih bergairah untuk belajar karena mereka dapat mengaktualisasi diri ketika motivasi itu berkembang dan motivasi itu berlangsung secara internal. Akan memberikan sesuatu kekuatan yang meningkat tujuan dari maksud pembelajaran. Yang keempat itu ada learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Maka dari pilar ini adalah muara akhir dari 3 pembelajaran, di mana peserta didik akan berpotensi menjadi generasi baru yang berkepribadian mantap dan mandiri. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Terima kasih.